kalau yang ini lebih spesial karena karakter di pemeran utamanya si cewek maupun cowok itu punya masalah mental sebenarnya. Nah, inti dari ceritanya ini adalah bagaimana meng-heal penyakit mentalnya dia, sakit hatinya mereka atau dengan masa lalunya mereka tuh dengan saling mencintai gitu. Netizen, siaran TV nasional Korea Selatan TVN kembali menghadirkan tontonan yang menghibur para penikmat drama Korea alias drakor berjudul It's Okay to Not Be Okay. Drama ini menceritakan kisah cinta yang dapat menyembuhkan luka emosional dan psikologis satu sama lain. Drakor It's Okay to Not Be Okay bergenre percintaan romantis dan sudah tayang sejak 20 Juni 2020 lalu di TVN setiap Sabtu dan Minggu. Tapi bagi penikmat drakor di Indonesia ataupun di luar Korea Selatan, bisa menyaksikannya lewat saluran digital Netflix. Jujur saja nih ya, saya belum sempat nonton. Dan saya juga penasaran sih sama drakor ini. Nah, hari ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan Marketing Communication Specialist PT Bon Cafe Indonesia, Dea Trijayanti, yang juga merupakan pencinta drakor. Kita mau kupas nih, drakor It's Okay to Not Be Okay. Langsung aja kita sapa ya. Hai Mbak Dea. Hai. Dea, jadi It's Okay Not to Be Okay ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Jadi drama It's Okay Not to Be Okay ini adalah drama yang mengisahkan tentang, kalau drama Korea udah biasa lah ya ceritanya tentang cinta-cintaan. Cuman kalau yang ini lebih spesial karena karakter di pemeran utamanya si cewek maupun cowok itu punya masalah mental sebenarnya. Nah, inti dari ceritanya ini adalah bagaimana meng-heal penyakit mentalnya dia, sakit hatinya mereka atau dengan masa lalunya mereka tuh dengan saling mencintai gitu. Oh oke. Jadi kalau menurut Mbak Dea sendiri, yang paling menarik dari drakor ini sendiri itu apa? Yang paling menarik dari drama ini, pertama ceritanya nggak cuman masalah tentang kalau mungkin orang-orang kenalnya drama Korea tuh tentang hal yang manis, yang sweet, yang romantis gitu. Tapi kalau di sini enggak, karena di sini juga ngajarin atau ngasih tahu tentang emosi dari setiap karakternya dengan perbedaan karakter satu sama lain. Terus juga di sini sedikit belajar mengenai kayak penyakit-penyakit mental karena backgroundnya adalah kayak di rumah sakit jiwa gitu. Jadi kayak masalah skizofrenia, terus kayak masalah-masalah penyakit mental yang lain ini juga dikasih tahu gitu, disuguhkan di drama ini. Terus selain itu pemain-pemainnya juga ini menarik banget karena semuanya top actor sama top actress. Oh gitu, jadi bisa disebutin nggak siapa sih top actor dan top actress itu? Kalau untuk top aktornya udah pasti pemeran utama prianya itu Kim Soo Hyun. Jadi Kim Soo Hyun itu adalah sekarang aktor dengan bayaran termahal di Korea. Jadi per episodenya itu Kim Soo Hyun mencapai di 2,5 M per episode, itu termahal di Korea. Dan yang kedua itu aktris atau pemeran utama perempuannya itu Son Ye Ji. Son Ye Ji juga termasuk dalam daftar aktris dengan bayaran yang termahal gitu, karena aktingnya dia juga memang bagus banget gitu. Itu 2,5 M rupiah? Dengan 2,5 M rupiah, udah di convert jadi rupiah. Kalau di Korea mungkin sekitar 250 juta won berarti per episode. Banyak ya? Banyak. Jadi tinggal dikali aja ada berapa episode dia main di setiap drama. Oh, itu basah banget itu, Dek. Wah, banget. Padahal kalau dibilang ganteng itu memang ganteng atau cantik kan memang relatif ya. Tapi kalau memang kemampuan acting, Kim Soo Hyun itu memang udah nggak diraguin lagi. Jadi pas gitu si drama It's Okay Not to Be Okay ini udah announce dari beberapa bulan lalu, orang-orang tuh udah anticipate gitu nih bakal kayak apa nih dramanya gitu. Ternyata bener pas gitu dramanya keluar, ratingnya langsung tinggi banget. Dari awal ratingnya tinggi? Dari awal itu ratingnya udah tinggi. Sebenarnya TVN ini kan TV-nya bukan TV nasional ya, tapi dia tuh TV-nya TV kabel. Jadi kalau TV kabel itu udah nyampe rating belasan, itu udah tinggi banget. Karena kan ibaratnya kalau perhitungannya di Korea ya, katanya kalau nggak semua orang itu punya TV kabel. Jadi kalau seandainya TV kabel itu udah sampai angka belasan, berarti
lebih dari 30% orang di Korea nonton drama itu gitu. Oh, oke. Boleh diceritain nggak adegan apa sih yang paling berkesan dari It's Okay Not to Be Okay ini? Kalau aku yang paling berkesan itu yang kemarin episode 14. Jadi di episode 14 itu, aduh ini spoiler gak nih? Kalau cerita gini nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa ya. Jadi di episode 14 kemarin, jadi ini kan dramanya itu, mungkin aku cerita dikit dulu kali ya, dramanya. Jadi dramanya ini ada 3 pemeran utama mungkin aku bisa bilang. Satu itu kakak beradik, Sangtae sama Gangtae. Nah, si kakaknya ini namanya Sangtae, dia ini adalah orang yang autism, yang mengalami autism. Nah, kakaknya ini dulu itu sebagai saksi kalau ibunya mereka itu dibunuh. Nah, ibunya ini dibunuh sama siapa? Yang tahu cuma kakaknya. Karena kakaknya ini autism, jadi dia itu nggak bisa cerita dong kalau ibunya itu dibunuh sama siapa. Cuman yang kakaknya ingat itu orang yang membunuh ibunya itu menggunakan pin kupu-kupu. Jadi si kakaknya ini selalu takut sama hal yang berbau kupu-kupu lah. Nah di satu episode terbongkarlah kalau pembunuh si ibunya ini adalah ibunya si pemeran utama perempuan. Gitu. Jadi ibunya mereka ini korban dan tersangka gitu. Jadi ya lumayan itu complicated banget kan. Nah Agak jadi bingung ya. agak bingung. Jadi si cewek ini ibunya membunuh ibu si cowoknya gitu. Ya Nah, memang harus nonton sendiri kayaknya. betul, harus nonton sendiri karena memang ini complicated dan lumayan kayak mikir gitu. Ini dramanya nggak simpel sih, dramanya drama mikir. Nah, di episode yang kemarin itu si ceweknya tuh tahu kejadian itu dan dia tuh feel guilty sama si kakaknya yang autism. Dia nangis, tapi di satu episode karena si kakaknya ini nggak ngerti ya dia tuh kenapa sedih, dia itu dateng bawa bubur sama bawa makanan terus nyuapin si cewek itu dengan bilang nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, masalah akan cepat berlalu gitu. Sedangkan di posisi itu dia nggak tahu kalau yang dia nangisin itu tuh adalah karena itu ngebunuh ibunya dia gitu. Itu tuh adegan yang bikin kalau kemarin Cory lihat di Instagram atau Twitter itu kayaknya satu timeline itu pada nangis gara-gara adegan itu. Oh, tunggu. Itu adegan yang apa? Hak butterfly atau apa sih gitu yang gitu-gitu? Oh, kalau yang hak butterfly itu yang di awal-awal. Itu tuh untuk meredam emosi. Oh, udah niruin ya? Buktinya saya nggak ngerti gimana. Gini ya? Gini bukan? Gini. Katanya itu ya, bisa gitu ya. Ya, katanya itu bisa meredam emosi gitu. Tapi kalau episode yang paling rame sih yang itu sih yang kemarin si kakaknya yang autism itu kayak nyuapin makan si cewek yang ibunya ngebunuh ibunya. Bingung aku tuh. Kalau drakor itu ya dari dulu tuh saya tuh agak-agak kesel sama drakor karena suka bertele-tele ceritanya. Jarang banget drakor yang zep langsung ceritain. Kalau ini gimana? Sama. Jujur sama, karena sebenarnya kalau menurut aku ini agak-agak misteri ya, dramanya tuh misteri. Jadi di awal itu dibikin kayak, ini masalahnya kenapa sih si cewek ini, kenapa sih kok kayak orang psikopat gitu. Ada punya masalah apa sih dia sama ibunya, kok dia benci banget sama ibunya, terus dia juga benci banget sama bapaknya. Terus kayak pelan semua misterinya tuh terbongkar sampai kenapa si cewek ini bisa berperilaku kayak psikopat, terus kenapa kakaknya selama ini tuh takut banget sama kupu-kupu, terus kenapa si Gangtae ini yang si Kim So Hyun ini tuh kayak hidupnya tuh penuh didatengin sama masalah terus gitu. Jadi dimanapun si Gangtae berada dia itu selalu didatengin sama masalah gitu. Nah itu tuh baru kayak di episode mau menjelang akhir itu semua satu persatu itu terbongkar. Oh, oke. Dan sekarang ini baru sampai episode 14 ya? 14. Ada 2 episode lagi kan ya? Ada 2 episode lagi terakhir. Oke. Kita balik lagi ke pemain utamanya. Boleh diceritain nggak sih karakternya sampai siapa tadi yang pemain cowoknya? Kim So Hyun. Kim So Hyun. Itu dia bisa sampai jadi aktor termahal di Korea. Kan karena film ini kan? Enggak, bukan karena drakor ini sebenarnya. Yang termahal tuh bukan karena drakor ini.
Mungkin Cory tahu drama ini nggak, My Love from the Star? Tahu. Oh ya, itu dia ya. Nah, itu dia. Karena Itu drakor yang itu? salah satu, iya, itu salah satu drama yang membuat dia menjadi aktor bayaran termahal di Korea. Gitu. Karena itu drama yang meledak banget. Mungkin katanya nih ya, yang dulu yang si drama ini My Love from the Star, ketika episode terakhir itu banyak toko yang tutup karena mereka mau nonton drama itu. Sampai segitunya. Iya, impact-nya sampai segitunya. Tapi emang itu endingnya hits banget sih itu. Hits banget karena ya manusia pacaran sama alien gitu kan. Ya walaupun sejujurnya saya agak kesel waktu itu sama endingnya karena ya cowoknya cuma muncul dikit-dikit. Iya, tapi ya gitu. Maksudnya orang kan jadi penasaran kan. Pas gitu nonton endingnya kayak gitu. Ya ada yang kecewa kayak Korea, ada yang oke, at least dia nggak menghilang gitu kan. Nah pokoknya kalau Kim So Hyun itu dia memang dari awal drama debutnya itu pertama sebenarnya Dream High. Itu tahun 2010 atau 2011. Itu drama awalnya si Kim So Hyun. Itu juga dramanya hits. Jadi drama yang dimainin sama Kim So Hyun itu nggak ada dramanya yang gagal. Oh oke. Ini bisa jadi catatan nih. Bahkan dari debutnya dia, mungkin ada yang gagal, aku juga nggak bisa bilang itu gagal sih. Jadi ada satu movie-nya yang si Kim So Hyun yang nggak begitu hits di bioskop Korea gitu. Karena katanya ceritanya kurang menarik atau gimana, tapi itu juga tetap menarik. Maksudnya menyedot penonton yang lumayan banyak gitu. Cuman karena itu yang main Kim So Hyun, ekspektasi orang terlalu besar, jadi dibilangnya itu yang gak sukses lah gitu. Oke. Tapi kalau karakternya dia sendiri, si Kim So Hyun di It's Okay Not to Be Okay ini kayak gimana, Dek? Kalau karakternya dia itu adalah seorang perawat. Jadi dia tuh kerjanya sebagai perawat rumah sakit jiwa yang udah lama, karena dia juga pengalaman karena kakaknya tadi kan mengidap autism kan ya. Cuman kan si Kim So Hyun ini selalu nomaden ya, yang nggak punya tempat tinggal gitu loh. Ya, nomaden. Nah, nomaden. Jadi dia itu kayak setiap entah 6 bulan sekali atau setahun sekali dia tuh selalu pindah. Karena kakaknya selalu ngerasa dikejar-kejar sama kupu-kupu. Oh, oke. Jadi kakaknya tuh ya? Jadi kayak didatengin masalah terus. Cuman si kakaknya ini juga kayak nggak bisa lepas. Jadi si Kim So Hyun di sini ceritanya dia tuh nggak punya kehidupan. Hidupnya dia tuh cuman buat kakaknya. Jadi di saat kakaknya ngerasa ketakutan, dia pindah. Kakaknya ngerasa ketakutan, dia pindah. Kakaknya ngapain, dia... Pokoknya hidupnya dia full buat kakaknya. Sayang banget sama Nunanya ya? Cowok sih kakaknya. Oh, Hyung. Cewek. Hyung ya berarti ya, Hyung. Abang berarti. Abang. Sama abangnya tuh dia sayang banget gitu. Tapi jadinya dia nggak punya hidup di cerita itu. Intinya dia itu selalu menomorduakan dirinya sendiri. Sampai mungkin kalau yang nonton ya rada-rada kesel juga sama kakaknya. Kayak, aduh kakaknya nih, kayak lo hidup jadi si Kim So Hyun di drama itu kayaknya lo bisa gak sih hidup buat orang lain gitu kan. Sempet bikin kesel itu. Cuman pas gitu di ending-endingnya di sekarang-sekarang ini, mereka udah kayak nemuin, mungkin dibilangnya gini, mereka tuh ngomong, masalah itu bukan dihindari tapi diselesaikan dan dihadapi. Kalau enggak masalah itu akan terus datang ke kehidupanmu terus-menerus, kayak gitulah. Ya biasa lah ya drama Korea itu kan biasanya ada kayak quote-quote kehidupan gitu ya. Yeah. Nah jadi pas gitu di kehidupan yang sekarang, yang dipindah yang terakhir dan ketemu sama si cewek ini, ya jadi si Kim So Hyun belajar untuk menghadapi masalahnya dia gitu. Jadi walaupun si Kim So Hyun ini dia adalah perawat rumah sakit jiwa, sebenarnya mentalnya dia juga nggak oke, karena dia hidupnya tuh sepanjang hidupnya dia selalu mengalah. Gitu. Oke. Nah kalau karakter lawan mainnya gimana? Karakter lawan mainnya ini si Song Ye Ji. Song Ye Ji itu dia perannya itu cewek yang sebutannya, malah kalau orang Indonesia manggil dia tuh Nyai, lucu banget. Karena badas banget. Dong. Nah, kelakuannya 11-12 karena hobinya teriak-teriak, nggak ada manis-manisnya sama orang, judes, galak, terkesan jahat. Karena
agak-agak psikopat sih. Jadi hobinya dia itu adalah mengoleksi benda-benda tajam. Hah? Koleksinya kok horor? Yeah. Nah, jadi dia itu kan dia tuh penulis buku cerita anak-anak. Tapi buku cerita anak-anaknya agak-agak horor. Karena ya memang si cewek ini juga kan agak-agak nggak oke juga gitu kan mentalnya gitu. Karena dia punya pengalaman di masa lalu ibunya yang psikopat. Nah, ibunya ini yang ngebunuh ibunya si cowok. Oh, itu Karena ceritanya ibunya tuh gimana bisa sampai ngebunuh itu? masih belum jelas kenapa ibunya ngebunuh. Jadi si Kim Soo Hyun ini ibunya pembantu di rumah itu. Oh, jadi si cewek ceritanya orang kaya. Ya, Si si Kim ceweknya Soo Hyun rajin gitu ceritanya lah. Miss Ya, Queen. orang biasa, orang rakyat jelata lah ya. Ya, rakyat jelata kayak kita ya. Jadi si Kim Soo Hyun ini orang biasa, ibunya kerja sama orang tuanya si cewek. Gitu. Terus satu ketika gak balik-balik. Ini baru terbongkar di episode 14 ya. Jadi kayak pembantunya kok nggak balik-balik kemana gitu. Terus si ibunya cuma ngomong, dari awal saya sudah bilang saya tidak akan membiarkan orang menyentuh milikku, kata dia gitu. Jadi mungkin ibunya megang atap atau apa, terus ya dibunuh gitu. Karena memang si ibunya si cewek ini psycho. Oh, oke. Nah, di luar dua karakter utama itu dan juga abangnya, Hyungnya si Kim Soo Hyun, siapa lagi nih karakter yang mengesankan dalam drakor It's Okay Not to Be Okay? Ini kuncinya banget di drama ini. Ini juga baru terbongkar di episode 13-14. Jadi ini kan di rumah sakit jiwa ya. Nah, ini ada satu kepala suster di sana yang kayaknya tahu banget masa lalu si Kim Soo Hyun sama si cewek ini yang pemeran utama, si Song Ye Ji. Dia tahu banget kisah hidupnya. Terus di endingnya dia tiba-tiba pakai pin kupu-kupu yang pinnya sama dipakai sama ibunya si pembunuh itu. Jadi kayak kesannya dia yang ngebunuh gitu. Jadi ada kemungkinan si kepala suster ini itu ibunya si cewek yang operasi plastik. Oh. Kemungkinan ya. Ribet ya, drakornya ribet banget ya. lumayan bermisteri. Tapi ini seru kayaknya kok. Gak cocok nih drakor sama Seni. Terlalu berat. Kok. Iya, lumayan berat sih. Bukan kalau Korea nonton ini nggak Crash Landing on You? Nonton. Nah, kalau Crash Landing on You kan, oh my god, ya kan Captain Ri dan yang ceritanya itu kan ringan ya, kayak ya udah kisah cinta yang kayak beda negara gitu, tapi negaranya perang gitu kan. Kalau ini tuh lebih complicated sih, lebih dark ceritanya. Lebih dark. Makanya dari tadi tuh dia cerita tuh kayak aduh berat banget drakornya terlalu. Iya serius sih, karena kayaknya sekarang emang lagi happening kan yang mental health gitu kan, jadi mungkin banyak yang ngerasa relate, jadi ya nonton deh dan bagus ratingnya. By the way, selain ceritanya ini juga kayak disuguhkan animasi gitu. Di tengah-tengah cerita ada animasi gitu, ada kartun gitu? Iya, di awal atau enggak. Jadi kayak misalkan setiap episode itu jadi kayak agak nyambung sama cerita yang dibikin sama si cewek. Kan si ceweknya ini kan penulis dongeng buku, kan. Penulis dongeng. Jadi kayak misalkan anak zombie gitu ceritanya, waktu itu anak zombie. Nah, anak zombie ini tuh menceritakan. Iya, jadi kan buku ceritanya itu tentang anak zombie, tapi sebenarnya itu based on true story, kisahnya si cewek yang ibunya kayak gini, yang kayak gitu loh. Tapi itu digambarin di awal-awal tuh pakai animasi gitu, dan itu bagus banget. Bahkan di YouTube itu ada behind the scene-nya, pembuatannya tuh kayak Shaun the Sheep gitu loh. Oh, oke. Biasanya kalau drakor itu kadang-kadang ada beberapa drakor yang di akhir cerita sebelum credit title ada sambungan atau ada jawaban dari filmnya. Ini ada kayak gitu?
Oh, credit title bukan jawaban, mungkin Sebelum ini yang credit title. yang mau buat minggu depannya gitu. Bukan. Jadi ada kayak tahu-tahu masuk lagi ke jadi jawaban di tengah-tengah drakor itu, di tengah-tengah episode itu ada pertanyaan gitu yang adegan yang kok gini sih? Jawabannya ada ternyata di akhir. Oh, belum sih, karena ini kan belum akhir. Kayaknya kita nggak nyambung deh. Ya udah nggak apa-apa. Dea, kalau Dea sendiri nih ya, berharapnya ending It's Okay to Not Be Okay seperti apa? Yang jelas pengennya happy ending ya. Karena udah capek dari awal kayaknya banyak adegan yang nangis-nangisnya. Kayak kasihan gitu hidupnya merana terus itu mereka. Jadi pengennya happy ending, terus mungkin si ceweknya juga bisa apa ya, dia sekarang juga udah belajar sih, udah belajar deket sama orang lain, hidup sama manusia lain, bukan cuma hidup sama dirinya sendiri. Terus pengennya nih yang cepat-cepat terungkap nih kalau si pembunuh ibunya tuh beneran si suster kepala itu atau bukan gitu, itu ibunya atau bukan. Jangan sampai tiba-tiba ngegantung nggak ada maksudnya kayak kadang-kadang suka kayak ketangkep nih ketahuan pembunuhnya, terus di ending tahu-tahu dia bisa lepas gitu kan, lepas pergi kemana, terus tiba-tiba dia muncul dengan senyumannya gitu. Semoga nggak ada ending yang kayak gitu. Pengennya bener-bener kalau memang dia pembunuhnya, ya udah tangkap, penjara, tamat, nggak usah ada yang bikin gantung-gantung dan ngarep jadi ada season keduanya. Karena biasanya drama Korea jarang ya ada season kedua tuh. Iya, tapi kan memang sejauh ini ya semua drakor-drakor yang saya tonton tuh kebanyakan happy ending sih memang. Apa itu memang sudah jadi kebiasaan ya di Korea selalu happy ending? Sebenarnya kalau ngomongin happy ending itu ini jadi mundur nih. Karena di tahun 2000-an itu musimnya atau cerita drama Korea itu selalu sad ending. Kayak Winter Sonata, terus ada lagi Endless Love, ada lagi Autumn in My Heart. Itu tuh drama-drama Korea yang endingnya kalau nggak lupa ingatan, ceweknya mati, cowoknya mati, melodrama yang nangis-nangisan mulu sebenarnya. Oh gitu, ada sejarahnya ternyata ya. Iya, jadi kalau misalkan dibilang drama Korea happy-happy mulu, enggak juga, dan banyak juga kok drama Korea yang endingnya tuh nggak happy gitu, endingnya tuh bikin gemes, malah kayak kok gini sih gitu. Banyak kok. Oh, oke. Memang saya tuh masih penonton drakor yang kelas bawah banget, jauh banget dengan sama Dea. Enggak juga. Pokoknya kalau ngasih tahu drama Korea jangan ada yang horor-horor. Betul. Jangan ada yang perhantuan sedikit pun, perzombian sedikit pun. Oke deh, Dea, thank you banget waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Tetap konsisten sama hobinya nonton drakor, biar nanti kapan-kapan ngobrol lagi sama Tagar TV ya. Siap. Oke, netizen, demikian perbincangan kita bersama Marketing Communication Specialist PT Bon Cafe Indonesia, Dea Trijayanti, yang juga merupakan pencinta drama Korea. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.